Aduh, Sorry. masih kedengeran. Masih kedengeran azan. Azan. Hidup mahasiswa! Semoga iringan azan menambah semangat kita, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, masih ingatkah kawan-kawan tentang pidato yang disampaikan oleh Joko Widodo di awal beliau memimpin negara ini, kawan-kawan? Masih ingatkah dengan gaya sok lugunya Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya sambil menyapa seluruh wong cilik yang ada? Tukang bakso dia sapa, tukang martabak dia sapa, pedagang kaki lima dia sapa. Dengan casing sok lugu, sok merakyat, menghipnotis seluruh penghuni Ibu Pertiwi ini, kawan-kawan. Masih ingatkah itu, kawan-kawan, dengan momen itu, kawan-kawan? Stop. Saya yakin semua masih teringat dengan kita masing-masing, kawan-kawan. Namun, hari ini, dengan gaya sok casing merakyat itu, dengan gaya lugunya, Joko Widodo telah berbuat zolim terhadap Ibu Pertiwi, kawan-kawan. Apa kira-kira kezoliman yang dibuat oleh orang sok lugu Joko Widodo itu, kawan-kawan? Yang pertama, dengan casing sok lugunya, dengan gaya pro rakyatnya, tapi kenyataan yang dilakukan oleh orang semacam ini, kawan-kawan, hanya justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan anti rakyat, kawan-kawan. Betul? Mana sekarang kebijakan orang lugu dan sok lugu Joko Widodo yang pro rakyat? Kita tidak perlu pemimpin yang sok lugu dan sok merakyat. Kita tidak perlu manipulatif. Kita tidak perlu presiden yang hanya retorik, kawan-kawan. Bukan gaya lugu yang dibutuhkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Tapi kebijakan yang akhirnya mendatangkan martabat bangsa. Tapi kebijakan yang akhirnya dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan itu, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Kalau hanya keselokan di shooting, saya yakin kita lebih pandai daripada Joko Widodo. Sepakat, kawan-kawan? Mana sekarang kita ingat-ingat kebijakan Joko Widodo yang pro rakyat itu? Semua hanya manipulatif, semua hanya pencitraan, kawan-kawan. Semua hanya casing gaya pro rakyat. Tapi kebijakan tak ada satupun yang akhirnya dapat mensejahterakan rakyat Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Betul? Pertama, kebijakan bahan bakar minyak yang saya yakin belum lepas di benak pikiran kita beberapa waktu lalu, di mana harga minyak diserahkan kepada pasar dunia. Inikah yang disebut dengan presiden pro rakyat, kawan-kawan? Yang kedua, carut-marutnya masalah hukum di Republik Indonesia, dan jelas nampak campur aduk itu justru diperkeluh oleh penguasa negeri ini, kawan-kawan. Betul? Pelemahan terhadap KPK, padahal kita tahu bersama bahwa KPK lah yang menjadi tumpuan utama rakyat Indonesia hari ini, kawan-kawan. Mana pro rakyat itu? Mana Nawacita itu, kawan-kawan? Mana Trisakti itu? Oleh sebab itu, saya kira hari ini kita berjuang. Hari ini adalah langkah agung oleh gerakan intelektual mahasiswa. Dan esok saya kira beberapa elemen sudah berkumpul hari ini. Ke depan secara masif kita gerakkan bahwa kita harus kawal pemerintahan yang hanya mampu menghasilkan pencitraan di Republik Indonesia ini.
Ingat, Indonesia hari ini tidak butuh pencitraan. Hari ini rakyat menunggu kebijakan pemerintah yang benar-benar mampu mensejahterakan rakyat. Hidup rakyat! Hidup